Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini, Bos Terong akan menjelaskan rekomendasi bibit terong ungu berkualitas terbaik ya teman-teman. Agar tidak salah paham dan teman-teman bisa menanam terong yang berkualitas baik, tentunya simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk mendapatkan benih terong berkualitas sebenarnya tidak sulit ya teman-teman. Teman-teman bisa membelinya di online shop atau toko-toko yang dekat dengan daerah teman-teman. Oke, baiklah langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama, bibit terong berkualitas terbaik adalah terong Antaboga ya teman-teman. Terong Antaboga adalah benih terong ungu hibrida yang bisa ditanam di dataran tinggi hingga menengah. Pertumbuhan jenis terong Antaboga F1 cenderung kuat dan cabangnya banyak ya teman-teman, sehingga pohon bisa berbuah lebat. Dan memang ini sudah saya tanam beberapa kali, dan varietas terong ini juga toleran terhadap berbagai macam penyakit ya teman-teman, terutama penyakit layu, baik itu layu disebabkan oleh layu fusarium ataupun layu yang disebabkan oleh layu bakteri ya teman-teman. Dan kemudian untuk karakteristik, buah terong Antaboga berbentuk silindris dengan panjang sekitar 25 cm dan diameter kurang lebih 4,5 cm. Warna buahnya untuk jenis terong Antaboga F1 ini ya teman-teman, dengan kelopak buah berwarna hijau. Umur panen tanaman ini sekitar 60 sampai 65 hari tergantung daripada baik buruknya perawatan atau pemupukan yang teman-teman lakukan ya teman-teman. Dengan potensi hasil, saya sudah menanam jenis ini. Simak di video saya sebelumnya. Ini satu pohon, kalau memang cara yang saya lakukan baik dan benar, ini bisa sampai 50 kg per pohon ya teman-teman. Mungkin ini cenderung agak terdengar aneh, tapi karena memang saya sudah membuktikan, asalkan tata cara sesuai dengan yang saya anjurkan pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan kemudian untuk jenis terong ini bisa teman-teman simak. Ini di belakang layar gambar yang bergerak adalah untuk jenis terong Antaboga F1-nya ya teman-teman. Ini panennya saya sampai 2 tahun, dan untuk panen kurang lebih sekitar 57 kali petik ya teman-teman. Dan kemudian rekomendasi benih terong kedua yang baik menurut versi Bos Terong adalah Mustang F1 atau Mustang F1 ya teman-teman. Ini sudah selama hampir 8 tahun saya tanam, dan untuk benih terong ini termasuk jenis hibrida sama, dan bisa ditanam di dataran rendah hingga dataran menengah ya teman-teman. Untuk ciri terong Mustang F1, buahnya berwarna ungu, daging buah berwarna putih bersih, rasanya manis, dan kemudian untuk daun sedikit lebar, berbeda dengan Antaboga F1, dan berat buahnya antara 150 hingga 200 gram. Bahkan jika proses pemupukannya baik dan benar, untuk buahnya ini memang dirata-ratakan 4 biji saja sudah 1 kilo ya teman-teman. Saya sering menanam terong ini karena memang untuk kualitas bagus, dan untuk panennya pun cenderung antara 45 sampai 50 hari setelah tanam ini sudah bisa kita panen ya teman-teman. Dan untuk jenis terong Mustang F1 ini, untuk ketahanan virus hampir sama dengan Antaboga F1, tetapi saya sarankan jangan sampai telat penyempraian di usia 14 hari setelah tanam. Teman-teman harus langsung menyemprainya dengan bahan aktif imidacloprid seperti Best Vidor dan Avidor untuk cenderung
mengatasi kutu kebul yang mengakibatkan nantinya terjadi virus kuning ya teman-teman terhadap jenis terong Mustang F1 ini. Dan memang untuk kualitas produksi ini sampai 17 bulan ya teman-teman. Saya sering menanam ini karena memang untuk hasil per pohon ini bisa sampai 10 sampai 11 kg per pohon. Dan kemudian simak untuk proses cara penyemaiannya di akhir video ya teman-teman. Dan kemudian untuk rekomendasi benih terong berkualitas terbaik versi Bos Terong, yang ketiga adalah Yupita F1 ya teman-teman, sama-sama produk panah merah. Kemudian untuk Yupita F1 ini juga sama sih seperti Mustang F1 ya, Mustang F1. Varietas terong ungu Yupita F1 juga termasuk produk dari cap panah merah. Terong ini juga cocok ditanam baik pun itu di dataran rendah ataupun di dataran tinggi ya teman-teman. Ini juga sama, sering saya tanam, dan untuk kualitasnya sama seperti di belakang layar ya teman-teman. Dan kemudian umur panennya ini antara 50 sampai 51 hari setelah tanam, tergantung daripada seberapa detail atau seberapa baik perawatan yang teman-teman lakukan. Dengan potensi hasil panen ya teman-teman mencapai 50 sampai 60 ton per hektar, atau dirata-ratakan 10 kg per pohon. Budidaya terong Yupita F1 bisa secara konvensional atau secara organik, kemudian aquaponik hingga hidroponik ya teman-teman. Tergantung teman-teman memiliki lahan seperti apa. Dan kalau saya sendiri biasanya menanam dalam jumlah yang banyak di lahan yang luas ya teman-teman. Kemudian rekomendasi benih terong terbaik versi Bos Terong yang keempat adalah sebagaimana yang baru-baru ini saya upload di videonya, adalah Lazata F1 ya teman-teman. Benih terong unggul ini adalah banyak beredar di kalangan petani. Seperti terong Lazata ini banyak sekali ditanam oleh petani di seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk jenis terong Lazata F1 dia memiliki buah lonjong kecil ya teman-teman, tetapi panjangnya itu antara 45 sampai 40 cm ya teman-teman. Tanaman terong Lazata F1 ini biasanya dipanen 55 sampai 60 hari setelah tanam. Dengan bobot per buahnya ini hanya 150 sampai 160 gram ya teman-teman per buah. Artinya jadi untuk 1 kilo diperkirakan 7 sampai 8 biji ya teman-teman. 8 buah seperti ini. Ini adalah Lazata F1-nya. Teman-teman bisa menanam jenis terong Lazata F1 ini seperti yang saya tanam seperti ini, dan memang untuk buahnya lebat sekali ya teman-teman. Hanya saja untuk ketahanan Lazata F1 ini hanya sekitar 7 sampai 8 bulan sudah finish ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, rekomendasi benih terong terbaik versi Bos Terong. Saya tidak akan membahas terlalu banyak, hanya merekomendasikan 5 jenis saja. Yaitu untuk yang kelima, Prince 07 ya teman-teman. Tanaman terong varietas Prince 07 cocok ditanam di dataran rendah hingga menengah ya teman-teman. Untuk jenis karakter tanaman terong ini, dia tegap dengan bentuk buah panjang silindris, warna buahnya ungu dan tahan terhadap penyakit layu. Umur panen tanaman Prince
07 ya teman-teman, kurang lebih antara 60 hari setelah tanam, dengan potensi hasil kurang lebih 3, kilogram per tanaman. Jadi untuk jenis terong Prince 07 itu berada di posisi kelima rekomendasi benih terbaik versi Bos Terong ya teman-teman. Dan kemudian sebelum teman-teman melakukan penanaman dari kelima benih tersebut, silahkan teman-teman pilih salah satu yang terbaik ya. Dan kemudian saya akan menjelaskan cara menanam benih terong yang baik dan benar, agar nanti kualitas panen yang dihasilkan pun memang sesuai dengan yang teman-teman harapkan ya teman-teman. Setelah Anda memilih benih terong yang sesuai dengan kebutuhan Anda, berikut Bos Terong mohon dicermati dengan sangat dan teliti bagaimana tata cara agar benih terong tersebut ditanam atau disemai sehingga biji tersebut menjadi tumbuh semua ya teman-teman. Karena banyak di penyemaian itu meskipun kualitas bibit terbaik, tetapi ketika disemai berbagai macam hal akan timbul seperti rebah semai, kemudian langsung busuk. Itu diakibatkan daripada proses penyemaian yang salah ya teman-teman. Yang pertama, persiapan lahan tanam yang subur. Untuk pengolahan lahan silahkan teman-teman bisa disimak di video sebelumnya yang bebas dari gulma. Dan kemudian yang kedua, rendam benih terong dalam air hangat ya teman-teman, kurang lebih selama 24 jam sebelum dipindahkan ke pot tray atau ke polybag tempat kita menyemai biji terong tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah lubang tanam ya dengan kedalaman sekitar 5 cm dengan jarak antar lubang adalah antar jarak lubang tanam kalau saya pakai 65 sampai 70 cm ya teman-teman. Dan kemudian yang keempat adalah tanam benih terong ke dalam lubang tanam dan tutup dengan tanah secara perlahan, tetapi tidak boleh terlalu tinggi. Artinya hanya sebatas dengan perakaran terong tersebut, tidak boleh menanam terlalu dalam. Kemudian yang kelima, lakukan penyiraman ya, penyiraman dengan menggunakan Ambition ya teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair alami ya teman-teman. Dan kemudian jaga kelembapan tanah dengan rajin menyiram tanaman terong tersebut, meskipun dikategorikan tanaman terong tersebut adalah tanaman yang cenderung tahan terhadap kekurangan air, tapi saya sarankan untuk pas saat penanaman melakukan penyiraman minimal 1 hari sekali ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses berikutnya adalah berikan pupuk organik secara teratur untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Dan perlu diingat, versi Bos Terong adalah jaga pH tanah antara 6 sampai 7. Silahkan teman-teman bisa mengukurnya dengan menggunakan pH meter. Dan terakhir, lindungi tanaman terong dari hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida dan insektisida yang sesuai dosis. Terima kasih telah menyimak video Bos Terong dalam proses pemilihan atau rekomendasi benih terong terbaik versi Bos Terong ya teman-teman. Karena banyak sekali yang bertanya di kanal YouTube saya, katanya, "Bang, untuk jenis terong terbaik apa sih Bang? Benih terong terbaik itu apa?" Ini adalah video untuk menjawab semua pertanyaan yang sering muncul di channel Bos Terong. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Dan bagi yang baru menemukan channel ini silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.